kembali lagi dan gue senang banget kita semua dapat hadir lagi di Scream Community Youth Online Service. Teman-teman, mari kita menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman. Enjoy your service. Hai semuanya, Shalom Screamers. Welcome to GBI WTS Ballroom Youth Service, Scream Community Online Service. Bersama gue Angel dan hari ini gue akan kasih tau beberapa info seputar kegiatan kita seminggu ke depan. Stay tune terus. Shalom Screamers, mari kita sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan, amin. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
me. There's no wall you want kick down, lie you want tear down, coming after me. There's no shadow you want light up, mountains you want climb down, coming after me. There's no wall you want kick down, lie you want tear down, coming after me. Oh, there's no shadow you want light up, mountains you want climb up, coming after me. There's no wall you want kick down, lie you want tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fight till I found leave the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fight till I found leave the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Reckless love of sing with me, how great is our God, and always see how great
great is our God. Say how great is our God. How great is our God. Yes, sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, we'll sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sing once again, how great is our God. How great is our God. Yes, sing with me, how great. Yes, sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Yes, sing with me, how great is our God. Yes, sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And all will sing how great. Oh, we'll sing how great. And all will see how great. And all will see how great is our God. Oke, Streamers, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Buat teman-teman yang mau memberikan persembahannya, kalian bisa aja langsung scan QR barcode yang ada di layar kalian, atau enggak kalian bisa transfer ke rekening yang ada di layar kalian juga. Oke, kalian udah siap? Sekarang gue undang ke para Streamers untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Oke Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah lewat persembahan ini kami bisa memberikan menjadi rupa harum, bisa memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Hai dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sekarang kita akan mendeklarasikan persembahan kita. Gua akan hitung dari 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Memperoleh hikmat, kecerdasan, dan berkenan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menerima pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang mampu memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat hari ini. Tuhan, jadikan buat di antara kami untuk kami melihat kuasa-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena bukti itu adalah bukti cinta Tuhan buat hidup kami. Di tengah keadaan yang sukar, di tengah keadaan yang sulit, namun Kau tetap pelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih juga satu hari ini lagi Tuhan, kami boleh punya kesempatan untuk duduk diam dengar kebenaran firman Tuhan. Mari bukakan kebenaran isi hatimu. Mari sampaikan apa yang Kau ingin sampaikan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, urapi, kuduskan, layakkan jadi alat dalam tangan-Mu. Pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bagi jemaat-Mu.
Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, teman-teman yang akan mendengarkan, Kau mengurapi mereka, Kau menguasai hati dan pikiran mereka ya Tuhan, supaya kiranya sungguh-sungguh benih yang ditaburkan jatuh di tanah hati kami yang subur, berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berfirmanlah sebab kami siap mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Screamers. Teman-teman apa kabar? Kakak berdoa semoga teman-teman tetap ada dalam keadaan yang sehat, tetap ada dalam keadaan yang baik, walaupun di tengah keadaan yang mungkin sebagian orang bilang keadaan ini gak baik, keadaan ini kurang baik. Dan memang kenyataannya kita terbatas dalam segala sesuatu, tapi semoga itu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap datang dan bersyukur sama Tuhan. Amin. Hari ini kita akan tetap belajar dan kita akan mengakhiri untuk tema khotbah Heal Our Land, ya. Jadi kita akan masuk di bagian yang keempat. Kita udah belajar banyak mengenai Heal Our Land. Dari partnya yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang terakhir di ibadah yang ketiga itu kita bahas. Kita membahas contoh-contoh anak-anak muda yang Tuhan panggil sedari mudanya. Ya, kita bahas tentang Yusuf. Bagaimana mereka struggle. Ya, mereka berjuang, mereka pertaruhkan nyawa untuk pegang integritas mereka. Ya, kita hari-hari ini apa yang kita pertaruhkan untuk kita bisa dapat hidup benar? Bahwa kita mempertaruhkan nyawa kita untuk hidup benar. Beruntungnya kita adalah kita ada di tengah-tengah tahun kasih karunia, di mana kasih karunia Allah menaungi kita sehingga kita hidup betul-betul di bawah anugerah Tuhan. Ya, dan hari ini kita mau bahas apa sih sebenarnya yang bisa Tuhan buat ketika Tuhan heal our land. Apa sih yang bisa Tuhan lakukan? Bagaimana dia melakukan? Bagaimana untuk supaya Tuhan melakukan hal itu? Hari ini kita mau sama-sama belajar dari kitab Tawarik pasalnya yang ke-7. Mari sama-sama kita buka kitab Tawarik. Kitab Tawarik yang kedua. Jadi 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 dan 14. Mari teman-teman perhatikan. Kakak akan baca ayat 13 dan 14. Mari teman-teman perhatikan di rumah dan kita baca sama-sama. Mari kita dengarkan firman Tuhan. 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kitab Tawarik pasalnya ke-7, 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dengar firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini 2 hal yang Tuhan akan lakukan ketika Tuhan menyembuhkan tanahmu, atau memulihkan tanahmu, to heal your land. Ya. Apa? Yang pertama dia akan mengampuni dosamu, dan yang kedua dia akan memulihkan negerimu. Jadi mengampuni dosa itu bicara personal things, ya, dan memulihkan negeri itu bicara social things. Jadi dua-dua, kamu pribadi dipulihkan, sosial, keadaan, lingkungan, negeri, tempat di mana kamu tinggal Tuhan pulihkan. Itu 2 hal yang Tuhan bisa lakukan. Tuhan akan lakukan. Tetapi persoalannya, mari kakak mau kita lihat kebenaran ini gak sebatas cuma 2 hal itu. Apa yang bisa terjadi ketika dosa diampuni? Kamu bisa ngalami kesembuhan. Kamu bisa terima mujizat.
Hubunganmu dipulihkan dengan Allah. Kamu dikembalikan kepada statusmu. Ketika apa? Dosamu diampuni. Hidupmu dirubahkan. Lalu apa yang terjadi ketika negerimu dipulihkan? Ketika negerimu dipulihkan, gak ada lagi perang, gak ada lagi chaos, gak ada, yang ada damai sejahtera, yang tinggal adalah sukacita di dalam negeri itu. Keamanan akan menjamin pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan memberi impact untuk setiap warga negara memperoleh penghasilan yang baik. Itu yang terjadi, ya. Dan ketika negerimu aman, sentosa, tidak ada yang namanya ekstremis-ekstremis, kamu dapat beribadah kepada Allah dengan baik. Itu yang akan terjadi. Lalu apa lagi yang akan terjadi ketika negerimu dipulihkan? Ketika negerimu dipulihkan, kamu akan menjadi pujian bagi bangsa-bangsa. Kenapa? Karena kemasyurannya, karena kesuksesannya, karena apa yang terjadi di dalamnya. Semuanya itu menjadi contoh, jadi patokan, menjadi kemasyuran bagi bangsa-bangsa. Orang akan berduyun-duyun datang untuk apa? Untuk melihat bagaimana pemulihan itu bisa terjadi. Orang akan berduyun-duyun datang untuk apa? Untuk mau tahu, mau tanya. Dan disitulah kesempatan Injil bisa diberitakan. Disitulah kamu kesempatan kita untuk berbicara bahwa Tuhan Allah kami yang melakukannya bagi kami. Itu yang bisa terjadi. Yang jadi persoalan sekarang adalah bagaimana supaya itu bisa terjadi. Bagaimana supaya Allah mau memulihkan negeri kita. Mau mengampuni dosa kita. Kakak lihat di sini paling sedikit ada 3 hal. Ya. Kita bilang begini, apabila langit menjadi tembaga, aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Belalang pelahap datang, makan habis setiap hasil ladang. Dan aku melepas penyakit sampar di antara kamu. Artinya apa? Nggak ada jalan. Ya. Oke. Nggak ada penghasilan. Ada malapetaka. Nggak ada jalan. Artinya nggak ada cara untuk bisa mengembangkan kita punya usaha yang kita kerjakan. Mentok. Kalau kita bukan pengusaha, kerjanya mentok. Dipecat iya. Itu yang terjadi kalau hujan nggak turun, dalam tanda petik. Ya. Kedua, belalang memakan habis. Yang artinya apa? Krisis global. Krisis nasional. Itu yang terjadi. Penyakit sampar dilepaskan. Apa itu yang terjadi? Ada pandemik, ada wabah. Saya nggak secara spesifik bicara tentang apa yang terjadi di tengah kita hari-hari ini, enggak. Karena saya enggak berusaha untuk menjadi seorang nabi atau seperti seorang pelihat yang sepertinya serba tahu segala sesuatu, enggak. Saya enggak bilang juga wabah ini datang daripada Tuhan, enggak. Tetapi Alkitab yang katakan ini bahwa ketika 3 kondisi ini terjadi dalam hidupmu, apa yang harus terjadi? Apa yang bisa menolong kamu supaya Tuhan memulihkannya? Baik, dengar ini. Ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, 1, merendahkan diri, 2, berdoa dan mencari wajahku, 3, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. 1, merendahkan diri, artinya mengaku, punya kerendahan hati untuk mengakui kesalahannya. Ya. Berdoa, artinya apa? Mulai bangun komunikasi dengan Tuhan. Ketika kamu mulai bangun komunikasimu dengan Tuhan, apa yang kamu cari? Bukan berkatnya, tetapi Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena di sini dikatakan mencari wajah Tuhan. Wajah itu lambang identitas. Kamu bisa tahu nama, kalau kamu tidak tahu wajah, sulit untuk temukan orang itu. Ya. Tetapi kamu tahu wajah, kamu nggak tahu nama, lihat wajahnya, kamu bisa bilang, yang itu Pak, yang itu Bu, itu dia orangnya. Tahu dari mana? Itu tai lalatnya gede banget di pipi. Misalnya, ya, misalnya. Ini bukan mendiskriminasi orang yang ada tai lalat, enggak.
Ya. Yang Tuhan mau kamu cari dia, bukan cari berkatnya. Jadi apa yang kamu bilang adalah berhenti cari yang spektakuler. Bukan itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Cari wajah Tuhan. Oke? Tetapi apakah cukup di situ? Ada kriteria. Orang itu harus di atas hidupnya ada nama Tuhan disebutkan. Umatku yang atasnya namaku disebut. Orang ini artinya harus punya identitas Tuhan. Orang ini harus ada Kristus dalam hidupnya. Ya. Orang ini harus memiliki apa ya kakak mau bilang. Seperti get pass gitu, tanda pengenal. Umatku yang atasnya namaku disebut. Jadi ada nggak umat yang nggak atas, yang atasnya nama Tuhan nggak disebut? Artinya nggak kenal gitu, nggak punya gate passnya. Gimana caranya biar atasnya nama kita, biar di atas kita namanya Tuhan bisa disebut? Bagaimana caranya supaya ada identitas Allah? Kira-kira kayak bagaimana ya Kak? Gini, kira-kira gini, sama kayak Darren. Saya punya anak laki-laki paling besar namanya Darren Nathanael Wisuma. Harus ada nama saya di belakang dia, di belakang namanya. Apabila sewaktu-waktu misalnya kami terpisah, saya cari, akan ada banyak Darren Nathanael. Tetapi cuma Darren Nathanael yang pakai nama saya di belakangnya yang saya akan kenali. Ini anak saya. Berarti ada namanya tercantum di situ. Kenapa? Ada tanda pengenalnya. Apa? Nama saya di belakang namanya. Nama saya disebutkan atas dia. Di firman Tuhan yang lain di kitab Amsal, firman Tuhan bilang begini, akuilah Tuhan dalam segala jalanmu, maka ia akan meluruskan langkahmu. Apakah nama Tuhan disebut di dalam hidupmu? Apakah nama Tuhan kamu pertimbangkan, kamu pikirkan, kamu libatkan? Apakah nama Tuhan menyertai di dalam setiap apa yang kamu katakan? Apakah nama Tuhan terlibat di dalam setiap hal yang kamu perbuat, yang kamu lakukan? Karena di dalam hidupmu nama Tuhan harus disebut. Umatku yang atasnya namaku disebut punya pengertian ada Kristus dalam hidupmu. Apakah ada Kristus dalam tutur katamu? Apakah ada Kristus di dalam perbuatanmu? Apakah ada Kristus di dalam pikiranmu? Apakah ada Kristus di dalam hubunganmu? Hubungan pacaran, hubungan pertemanan, hubungan orang tua anak, hubungan murid dan guru. Apakah ada Kristus di dalamnya? Apakah ada Kristus dalam hidupmu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Atau nama Kristus cuma ada ketika Sabtu sama Minggu? Apakah nama Kristus ada dalam hidupmu, baik kamu di tempat umum, di tengah keramaian, di dalam kamarmu sendirian, di dalam toilet kamu sendirian? Apakah ada nama Kristus? Ini yang kita mesti pikirkan. Itu jadi syarat utama. Kemudian baru kamu merendahkan diri. Berdoa mencari wajah Tuhan. Berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Maka Tuhan akan mengampuni kamu dan memulihkan negerimu. Ini yang Tuhan mau lakukan buat hidup kamu. Ya. Tetapi kalau hari ini kamu duduk bilang dan kamu duduk di sana melihat saya sampaikan kebenaran ini dan kamu bilang, Kak, itu bagaimana kakak bisa timbang jadi kebenaran? Kitab Tawarik itu ditulis berapa ratus tahun yang lalu, berapa ribu tahun yang lalu. Apakah bisa dinilai kebenarannya? Itu cuma seorang pujangga yang tulis. Mungkin menurut kamu begitu. Itu cuma seorang manusia yang tulis. Apakah itu sungguh datang dari Allah? Ataukah itu cuma hikmat manusia? Lagi pula itu perjanjian lama udah gak berlaku.
Ini udah zaman perjanjian baru, Kak. Apakah ada di perjanjian baru hal yang sama disebutkan seperti apa yang disebutkan di kitab Tawarik 7 ayat 13 dan 14? Ada. Mari buka. Injil Matius pasalnya yang ke-16. Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-15 sampai ayat 19. Judul perikopnya pengakuan Petrus. Ayat 15 demikian firman Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ya. Di 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 bagian pertama dibilang begini. Tetapi umatku yang atasnya namaku disebut. Artinya umatnya Tuhan yang di dalam hidupnya ada Kristus. Di Injil Matius pasalnya yang ke-16. Jawab Simon Petrus, maka engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan bilang sama Simon Petrus, kalau ini kamu buka di HP, kamu akan lihat tulisannya warna merah. Tulisannya warna merah artinya apa? Artinya Tuhan sendiri yang bicara. Jadi bukan pujangga lagi, ini Yesus yang ngomong. Bukan hikmat manusia yang dituliskan, tetapi firman kata-kata Tuhan Allah sendiri. Dia bilang begini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang menyatakannya kepadamu, melainkan Allah sendiri. Artinya apa? Ada nama Tuhan disebutkan atas hidup Petrus. Ada pengakuan dari Petrus bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sama ya? Umatku yang atasnya namaku disebut. Ya, kemudian apa? Merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ayat 17. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Petrus itu artinya kokoh, teguh, batu karang termasuk ya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Dengar baik, apa bedanya? Di dalam orang membangun jemaat Tuhan, apa yang dilakukan? Orang diajak bertobat, betul enggak? Bertobat punya arti berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ya. Setelah orang bertobat, kemudian orang diajarkan berkomunikasi dengan Tuhan. Gimana caranya? Lewat doa. Kemudian mereka diajar membaca firman untuk tahu kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka mencari Tuhan. Betul? Di ayat 14 kitab Tawarik pasal 7 ayat 14 dibilang gini. Berbalik dari jalannya yang jahat, berdoa mencari wajahku. Ini yang dilakukan di dalam membangun jemaat. Betul enggak? Ya. Merendahkan diri. Orang mau bertobat mesti merendahkan diri dulu enggak? Iya. Dia harus mengakui bahwasanya sebelumnya ya saya salah. Dan karena kesalahan itu saya mau berubah, saya mau bertobat. Saya mau bertobat, ini yang benar saya mau ikut. Itu orang merendahkan diri. Orang mau tobat nggak mau ngaku salah, gimana cara dia bertobat? Orang mau ngaku salah, nggak bisa rendah hati, bagaimana cara dia ngaku? Sampai sini teman-teman mengerti? Setuju ya? Jadi ini ada, enggak secara literally sama dalam satu konteks, tetapi dia punya hubungan relatable yang sangat erat. Kenapa? Karena yang dilakukannya sama. Lalu kemudian ya Tuhan ngomong, dan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku dan tidak ada alam maut bisa menguasainya. Dan dilanjutkan Tuhan bilang apa?
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Apa artinya? Artinya kepadamu akan diberikan kuasa. Kepadamu akan diberikan otoritas. Otoritas untuk apa? Untuk menyampaikan dan surga mengeksekusinya bagi kamu. Bilang amin. Kepadamu diberikan otoritas. Ya. Di ayat 14 dibilang apa? Aku akan mengampuni dosa kamu dan memulihkan negeri kamu. Artinya apa? Tuhan turun tangan intervensi hidupmu. Satu. Kedua, Tuhan turun tangan intervensi keadaanmu, sekelilingmu, negerimu, kepunyaan, pekerjaanmu, usahamu. Tuhan turun intervensi. Sehingga ini menjadi satu kesamaan yang nyata. Ya, ini kebenaran yang teman-teman mesti ngerti. Hey, anak muda dengar, screamers dengar. Ini yang Tuhan rindu. Supaya apa? Di atas hidupmu dibangun jemaat Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa kasih kepada kamu otoritas. Untuk apa? Untuk mengakses surga. Kamu bisa bayangkan kalau misalnya kakak punya berangkas. Ya. Isinya nggak banyak, 1 miliar. Beberapa batang logam mulia, beratnya 300 gram. Dan beberapa surat berharga, saham atau apalah itu. Kemudian satu ketika kakak jumpa sama kamu, kakak kasih kuncinya. Hey, ini kunci berangkas saya berikan kepada kamu. Ya, dan ini surat kuasanya. Kamu boleh akses berangkas saya, buka. Apa yang kamu dapati di dalamnya kamu boleh ambil. Bahagia gak kamu? Bahagia. Lumayan lah CM. Gak gede-gede banget sih. Tapi lumayan lah. Buat beli cendol, bisa buat mandi. Bisa berenang di cendol, muntah cendol. Hidung keluar cendol. Cendol semua dah. Buat beli kerupuk bisa buat bikin pesawat. Naikin ketiup angin terbang loh. Buat beli balon bisa ngangkat rumah lu kayak film Up. Lumayan. Emas 300 gram ya berat banget enggak. Tapi buat timpuk pala mah pusing. Happy dong? Apalagi surga bu, pak, mbak. Kok, Ci, apalagi sorga. Bayangkan kalau Tuhan bilang, hei ini kunci kerajaan sorga gue kasih buat lo. Akses dah, akses. Dan itu bukan omong kosong. 7 tahun saya hidup untuk melihat hal itu terjadi berkali-kali. Mulai dari hamba-hamba Tuhan zaman itu. Nabi Elisa. Enak loh, tinggal perintah orang. Buta, buta. Melek, melihat. Nabi gua kusta mandi Sungai Yordan 7 kali nyemplung bersih. Dia gak bilang ntar gue tanya Tuhan. Bukan berarti gak pernah, bukan. Dia pernah lakukan itu, dia tanya Tuhan. Janda miskin ini datang sama dia bilang apa? Tuhan, suamiku, hambamu telah mati. Banyak hutangnya. Dan sekarang penagih hutang telah datang ke rumah kami untuk mengambil anak kami untuk dijadikan pembayaran hutang. Apa yang harus kami perbuat? Elisa bilang apa? Apa yang kau punya di rumah? Minyak dalam buli-buli, oke. Pergi keliling ke tetanggamu, ambil bejana-bejana, kumpulin. Tapi jangan terlalu sedikit. Lalu pulang, masuk ke dalam rumahmu, tutup pintunya, dan tuanglah minyak itu ke dalam bejana. Mana yang penuh, geser. Minyak itu baru habis setelah bejananya habis. Enak ya? Gehazi ketahuan.
nerima sesuatu dari Naaman, padahal Elisa udah bilang jangan. Kita ini melayani orang dalam kesusahan, jangan lagi diambil ini itunya, dipajekin. Ketahuan Naaman sembuh, dikasih pemberian Elisa nggak terima, Gehazi yang ambil. Elisa tahu, ketemu Elisa bilang, kusta Naaman pindah ke lu, putih seluruh badannya, kustanya tumbuh. Elia bilang jangan turun hujan 3,5 tahun. 3,5 tahun Israel nggak turun hujan. Apakah mereka nggak melakukan hubungan dengan Tuhan? Mereka nggak berhubungan lagi dengan mereka berhubungan, tetapi mereka beroleh otoritas sehingga apa yang mereka ngomong surga intervensi jadi. Bayangin kalau kamu sekalian, teman-teman Screamers, dengar betul. Kalau kamu punya kuasa itu, kalau kamu punya otoritas itu, kamu ngomong surga intervensi dan itu jadi dalam hidupmu. Bilang amin. Bayangin, di surga sana segala-gala ada. Kakak udah pernah ke surga? Belum. Tahu dari mana? Surga itu kita boleh sebut tempat tinggal Bapa. Kakak tahu dari mana tempat tinggal Bapa? Tuhan Yesus aja kita berdoa bagaimana? Bapa kami yang di dalam surga. Enggak di pasar pagi, bukan di Glodok, bukan. Bapa kami yang di toko emas, bukan. Di dalam surga. Dikuduskanlah namamu. Itu Tuhan Yesus ajar kita, jadi saya tahu Bapa di surga. Di kitab Maleakhi dia bilang, bawalah persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku. Dan ujilah aku, apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit. Kamu baca terjemahan King James Version-nya. Open the gate, the window of heaven. Dan mencurahkan berkat sampai kamu tidak sanggup menadahnya. Bayangin. Apa sih definisi berkat? Badanmu sehat, kamu diberi kesehatan, kamu terima berkat, yes. Kamu sukacita, damai sejahtera, melakukan segala sesuatu, kamu terima berkat, yes. Kamu terima, kamu punya teman-teman yang backup hidupmu, yang tolong, yang support kamu. Apakah kamu diberkati dalam hubunganmu? Yes. Kamu punya papa mama yang tiap hari pulang, peluk kamu, cium kamu, saya bilang I'm proud of you. You are my son, you are my daughter. Apakah kamu diberkati dalam keluargamu? Ya, kamu diberkati. Kamu terima promosi, kamu diberkati secara finance. Apakah kamu diberkati? Ya, kamu diberkati. Jadi kalau Tuhan bicara mencurahkan berkat dari surga sampai kamu tidak menadahnya, tidak bisa menadahnya, apakah itu bagian dari berkat? Ya. Jadi apakah kita sepakat sekarang segala sesuatu ada di surga? Jadi bayangkan kalau surga itu kamu punya kuncinya dan kamu bisa akses. Wow. Saya nggak coba mengajarkan kalian teologi yang cetek, tetapi saya mau coba bicara tentang sesuatu yang sederhana dari apa yang firman Tuhan katakan. Saya nggak coba mengajarkan kalian tentang teologi kemakmuran, dah. Saya sedang mengajarkan kalian bahwa apa yang akan kamu terima ketika kamu mengakui Tuhan dalam hidupmu. Ketika kamu mengizinkan lewat hidupmu jemaat Tuhan dibangun. Ketika kamu mengizinkan Tuhan pakai hidupmu menjadi agen perubahannya Tuhan. Teguh pendirianmu dalam Tuhan, tidak tergoyahkan. Hari ini mari terima kebenaran ini. Mari buka hatimu. Mari datang sama Tuhan. Kalau kamu sudah mengampuni, kalau kamu sudah belajar dari tokoh-tokoh yang kita sudah belajar, kalau sudah terjadi rekonsiliasi di dalam hubunganmu, hari ini mari kita belajar, mari kita merendahkan diri di hadapan Bapa. Mari izinkan Tuhan pakai hidup kita, dan olehnya jemaat Tuhan dibangun. Kakak mau tantang kalian sore hari ini. Di akhir dari serial Heal Our Land, siapa dari antara kalian yang kalian rindu
supaya tanahmu dipulihkan Tuhan. Mari dengan rendah hati kakak mau undang. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Taruh tangan kirimu di dadamu. Datang sama Tuhan dan katakan, saya mau Tuhan. Mari kakak akan berdoa buat kamu. Mari, jangan tahan. Jangan tahan daripada kebenaran itu untuk menguasai kehidupanmu. Karena ini bukan soal benar atau salah. Ini soal keputusan apa yang kamu mau buat untuk masa depan. Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdoa Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang dengan rendah hati mengangkat tangan mereka, menaruh tangan kiri mereka di dada. Aku berdoa di dalam nama Yesus, di masa muda mereka, Engkau memberkati mereka. Hari ini dengan kuasa otoritas yang Tuhan berikan, aku melepaskan berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Teman-teman dengar firman Tuhan katakan, akuilah Tuhan di dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan langkah-langkahmu. Saudara kasih Tuhan, mari bangkit berdiri kita semua. Kita akan mengadakan perjamuan kudus hari ini. Mari angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah roti yang kita angkat tinggi di tangan kanan kita yang kita pecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan yang kita angkat tinggi tangan kanan kita yang atasnya kita mengucap syukur persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari sama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur betapa besar kasih Tuhan buat hidup kita. Dia telah mati bagi kita dan menyelamatkan kita, supaya kita layak terima kekuatan dan ucapan syukur kepada Allah kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat dua tanganmu. Ya, pulang dan terimalah anugerah, terimalah rahmat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat terbaik dari Allah Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Thank you Screamers for joining our Youth Online service. Have a great Saturday. Jesus bless you and don't forget to scream out the truth. Bye. See you next week.